Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Engelbertus Gando dengan NIM 2020520049 dan saya adalah salah satu mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi teknik jalan raya 1. Baik, yang pertama kita mulai dari sejarah jalan. Jadi teman-teman, sebenarnya jalan itu sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman purba, yang dimana mereka gunakan untuk mencari makan atau berburu, terus untuk berpindah tempat, ataupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan dulu manusia hanya mengenal jalan dari tanah atau bekas-bekas jejak kaki yang bisa dilalui hanya dengan berjalan kaki ataupun menggunakan hewan-hewan gitu. Dan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai dengan tingkat kebutuhan yang semakin maju. Dan dulu John Lorden March ada pada tahun 1756 dan sampai tahun 1836, tepatnya di Skotlandia, beliau memperkenalkan batu kerikil yang ukurannya dari 15 sampai 15/20 sampai dengan 25 sampai 30 cm yang disusun tegak, dan batu-batu kecil tersebut disisipkan di atas untuk menutupi pori-pori yang terbuka dan meratakan permukaan. Dan pada tahun 1920 sampai dengan sekarang, teknologi konstruksi jalan dengan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat berkembang pesat. Jadi sekarang udah kita lihat bahwa jalan sendiri itu udah beraspal, beda dengan jalan-jalan pada zaman dahulu kala. Dan yang berikut kita masuk pada sejarah perkembangan jalan di Indonesia. Jadi umumnya ditemukan pada daerah potensi SDA yang dapat menguntungkan penjajah melalui kerja paksa, seperti yang pertama jalan yang membentang dari Anyer ke Penarukan atau Jawa, terus daerah perkebunan di Sumatera Tengah dan juga Sumatera Utara. Dan pada tahun 1970 dimulainya pembangunan jalan klasifikasi yang lebih baik atau jalan tol Jakarta sampai dengan Bogor Ciawi. Yang berikut kita masuk pada jenis konstruksi perkerasan. Jadi untuk jenis konstruksi perkerasan sendiri ada 3. Yang pertama adalah konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement, dan yang kedua adalah konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, dan yang ketiga adalah konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Berikut kita masuk pada jalur lalu lintas dan juga lajur lalu lintas. Dan pembahasannya yang pertama kita mulai dari jalur lalu lintas. Jadi teman-teman, jalur lalu lintas atau yang biasa disingkat dengan jalur merupakan keseluruhan perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan yang biasanya ditandai dari bagian jalan yang diaspal atau dibeton pada jalan dengan perkerasan kaku. Di daerah pusat di perkotaan biasanya dibatasi dengan cap atau untuk melindungi. Dan yang kedua kita masuk pada lajur. Sementara lajur merupakan bagian dari lajur yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pada lajur itu sendiri ada beberapa jalur, mulai dari lajur lambat, cepat, hingga yang mendahului. Jadi lajur digunakan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, biasanya dibatasi dengan mars garis putus-putus. Dan kalau tadi kita masuk pada jalur lalu lintas dan juga lajur, sekarang kita masuk pada bagian-bagian jalan. Jadi untuk bagian-bagian jalan sendiri itu ada banyak. Yang pertama adalah trotoar. Jadi trotoar atau yang disebut juga dengan pematang jalan adalah jalur pejalan kaki yang umumnya berada di sejajar dengan jalan. Terus yang kedua ada saluran drainase yang merupakan salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan sehingga badan jalan tetap kering. Dan yang ketiga ada jalur hijau yang merupakan ruang terbuka hijau yang memanjang, baik yang berada di sisi jalan maupun sebagai pemisah atau median jalan. Yang berikut ada bahu jalan yang adalah bagian tepi yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat. Dan yang berikut ada median jalan yang adalah suatu pemisah fisik jalur lalu
lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Berikut kita masuk pada pemeliharaan jalan. Jadi kegiatan penanganan jalan yang merupakan pencegahan, perawatan, dan juga perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal, melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Terus kalau ada pertanyaan, apa sih tujuan dari pemeliharaan jalan itu sendiri? Nah, untuk tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan juga kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasionalkan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Terus, apa saja sih pemeliharaan jalan tersebut? Jadi untuk kegiatan pemeliharaan jalan tersebut itu meliputi perawatan permukaan jalan yang meliputi perbaikan kerusakan kecil, terus ada penambalan lubang, ada pemburasan, ada perbaikan kerusakan tepi perkerasan, ada perawatan trotoar, saluran samping dan drainase, ada bangunan pelengkap jalan dan juga pelengkap jalan, dan juga ada perawatan bahu jalan. Oke teman-teman, seperti itu presentasi materi teknik jalan raya kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat menambah wawasan teman-teman. Dan saya atas nama Ingin Besikandung mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.